dampak dari pasca dibubarkannya BP7 tahun 99 oleh Presiden Habibie, karena dianggap BP7 ini adalah produknya Pak Harto, P4 produknya Pak Harto, lalu kemudian digeneralisir, dibubarkan P4, dicabut tetap 2 nomor 78, dibubarkannya BP7 tahun 99, dihapuskannya mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran wajib dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Dampak dari itu semua, Rosi, secara sosiologis bangsa Indonesia sekarang menuai badai. Ya, kita lihat berbagai survei, betapa ideologi intoleransi, ideologi ekstremisme keagamaan masuk ke Indonesia secara TSM, lalu kemudian berubah orientasi ideologi sebagian generasi kita. Banyak survei yang bisa kita cek, yang mengatakan bahwa 19,4% ANS sudah tidak setuju lagi Pancasila, 7 kampus ternama sudah terpapar paham ekstremisme keagamaan, dan lain-lainnya. BPIP atau lembaga yang dibuat oleh di dalam konteks itu justru kewajiban negara adalah melindungi bangsa dan negaranya dari serbuan-serbuan ideologi transnasional itu. Yang komunisme, liberalisme, kapitalisme, ekstremisme keagamaan. Apakah Bung Refli juga tidak merasakan kekhawatiran, misalnya saya katakan banyak kelompok yang melihat radikalisme, paham ekstremisme itu karena tidak ada lembaga yang selama ini berperan seperti dulu. Nah, kita harus mencari apa sumber masalahnya. Kalau saya melihat sumber masalahnya itu adalah dari demokrasi yang tidak terbuka dalam persaingan politik yang sempit. Makanya saya mengkampanyekan misalnya hapus presidensial threshold. Kalau kita hapuskan presidensial threshold misalnya, maka tidak akan mengkristal menjadi dua kelompok ini. Saya frankly speaking tidak menjadi cebong dan kampret lagi, ya kan? Tidak menjadi orang yang dianggap pro Pancasila lalu pro Khilafah. Oke, artinya begini, tanpa lembaga yang seperti yang selama ini katakan diberikan kepercayaan negara soal pembinaan ideologi Pancasila, menurut Anda dengan nol threshold itu bisa paham radikalisme? Satu. Yang kedua adalah ketika kita mau bicara tentang membelajarkan orang tentang Pancasila, maka yang kita butuhkan adalah suatu guidance, sebuah kurikulum. Dan itu tidak perlu disiapkan oleh suatu lembaga. Kalau lembaga ini terbentuk, maka dia akan menjadi state independent body. Coba bayangkan nanti. Ketika BPIP menjadi strong institutions, dia bisa mengatakan tindakan DPR itu bertentangan dengan Pancasila, keputusan MK itu bertentangan dengan Pancasila karena dia orang yang membina ideologi Pancasila. Nah, ada kekhawatiran, saya paham maksudnya. Jadi ada kekhawatiran BPIP nanti menjadi super body, begitu ya? Pertama super body, kedua monster. Dia bisa mengatakan orang lain itu adalah sudah melanggar Pancasila. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa kita harus membelajarkan Pancasila itu mulai dari kurikulum, anak-anak SD dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan sesungguhnya adalah orang-orang yang paham tentang nilai-nilai Pancasila, berkumpul menjadi panitia ad hoc, membuat kurikulum pembelajaran, lalu pembelajaran itu tidak bisa kita satukan dalam BPIP? Itulah masalahnya saya bilang. Kalau lembaga yang dibentuk dan lembaga itu menjadi strong institutions, maka lembaga itu nanti ada access-nya. Ini pada kecemasan saya justru berpikir sebaliknya dari cara pandang dan cara berpikir Bung Refli. Justru kalau BPIP ini hanya diatur oleh payung hukum Perpres dan Perpres itu kita sama-sama tahu itu adalah diskresi hukum presiden, politik hukum presiden yang menjadi kewenangan presiden. Maka bisa saja presiden-presiden berikutnya menyalahgunakan wewenang itu menjadi kekhawatiran apa yang Bung Refli katakan. Justru karena kita mencegah agar pembinaan ideologi Pancasila ini tidak dipakai politisasi kekuasaan pemerintahan seperti terjadi di masa lalu, maka kita pindahkan regulasinya pada bentuk undang-undang. Mengapa undang-undang? Karena rakyat ikut mengatur melalui perwakilannya di DPR. Kemudian pengawasannya dan lain sebagainya. Dalam perspektif kalau saya mengatakan BPIP-nya itu akan mengurangi otoritarianisme. Baik melalui Perpres, presiden berikutnya baik melalui Perpres maupun melalui undang-undang, saya tidak setuju dua-duanya. Itu persoalannya. Jadi untuk menghilangkan ekses negatif tersebut, jangan membentuk lembaga semacam BPIP. Coba bayangkan. Cuman mungkin begini Prof. Refli, karena Anda merasa trauma karena dulu itu berbentuk Perpres. Sehingga itu bisa didefinisikan oleh penguasa. Karena kami sama-sama trauma. Sesuai dengan sebenarnya kan Pancasila itu ada berbagai fungsi yang kadang-kadang cuma sempitkan ideologi. Satu, di masyarakat dia adalah falsafah. Jadi sebagai falsafah dia sudah hidup di masyarakat. Tanpa state pun Pancasila itu ada. Dan kita hidup dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan itu sudah biasa. Lalu kemudian ketika dia diangkat ke level negara, dia menjadi dasar negara. Ya kan? Dia menjadi sumber dari segala sumber hukum.
dan dia juga menjadi alat filter bagi masuknya nilai-nilai asing. Nah, persis. karena itu sebenarnya yang butuh Pancasila ya, yang seperti yang dipikirkan sekarang ini adalah negara, the state. Negara. Karena? Gini, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa, mensejahterakan dan lain sebagainya. Untuk dia mendapatkan atau melaksanakan amanah tersebut, dia diberikan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia memegang semua resources negara. State apparatus, financial resources dan lain sebagainya. Orang mengatakan power tends to corrupt. Agar kemudian dia tidak menyalahgunakan kekuasaan, maka negara atau pemerintah itu dikasih dasar. Anda boleh memegang amanah dan segala resourcesnya, tapi ingat loh, dasar Anda memerintah adalah ketuhanan yang maha